Nama saya Dwi Inggar Senantia, saya dari kelas E Hotel 2019. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil PKM es dobrak, doger boba gerobak. Latar belakang. Jajanan lokal Indonesia adalah semua jenis makanan yang berasal dari berbagai daerah di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Resep dan cara pembuatan jajanan lokal biasanya bersifat turun-temurun. Rasa jajanan lokal yang khas dari suatu daerah akan berbeda dengan daerah lainnya. Terkadang, walaupun namanya sama, namun bumbu dan bahan serta teknik yang digunakan dalam pembuatan jajanan lokal pun berbeda di setiap daerah. Namun, semakin berkembangnya zaman, jajanan lokal sudah dilupakan oleh masyarakat. Jajanan tradisional yang dulu menjadi incaran anak-anak pun sekarang mulai terlupakan. Karena kalah saing dengan makanan ringan yang diproduksi perusahaan, padahal makanan tradisional pasti dijamin lebih sehat, karena tidak menggunakan pengawet dan tidak kalah dengan makanan yang diproduksi perusahaan. Mungkin untuk saat ini, kita masih bisa menemukan jajanan pasar yang dijajankan di pasar-pasar tradisional, namun tidak sebanyak dulu, kata Rafia Bahtiar. Jajanan tradisional kini makin tersingkirkan. Selain itu, dengan adanya jajanan yang berasal dari luar negeri masuk ke Indonesia, keberadaan jajanan lokal semakin terlupakan. Hal tersebut karena generasi milenial lebih memilih jajanan luar karena produknya yang lebih unik, baru, dan menarik sebab jajanan tersebut tidak pernah ada di Indonesia. Dampaknya jajanan lokal menjadi langka dan sulit ditemukan. Jajanan tradisional harus segera kita lestarikan agar tidak semakin termakan oleh zaman. Termasuk jajanan tradisional tape singkong. Dilansirkan dari Herianto, produsen tape singkong menjerit, belum ada program yang membantu. Menjelaskan bahwa dampak dari pandemi COVID-19 bagi produsen singkong sangatlah besar, yaitu penurunan daya beli sehingga terpaksa produsen singkong tape menurun produksi singkong tape. Pengurangan karyawan serta penundaan pembelian singkong dari petani. Produsen singkong tape berharap adanya bantuan atau program yang bisa menopang aktivitas produksi singkong tersebut. Maka dari itu, kami mahasiswa akan membuat sebuah usaha jajanan tradisional dengan menggunakan singkong tape, dengan tujuan selain membantu para produsen singkong tape, juga membantu melestarikan jajanan lokal Indonesia. Jajanan tradisional yang menggunakan bahan tape singkong adalah salah satunya es doger. Es doger adalah salah satu jajanan khas Cirebon yang sangat enak disantap karena rasanya yang segar dan manis. Akan tetapi, generasi milenial menganggap bahwa es doger memiliki rasa yang biasa dan membosankan. Maka dari itu, kami merencanakan usaha baru di bidang kuliner dengan inovasi dan rasa yang baru. Dengan inovasi baru ini, diharapkan jajanan lokal es doger kembali populer di kalangan masyarakat, serta dapat membantu produsen tape singkong. Tujuan dilakukan program kewirausahaan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempopulerkan kembali jajanan es doger yang sudah jarang ditemui. Yang kedua, membantu perusahaan tape singkong. Yang ketiga, mendirikan usaha mandiri. Dan yang keempat, membuka lapangan pekerjaan bagi mahasiswa. Gambaran umum rencana usaha. Minuman es doger banyak diminati oleh masyarakat Indonesia, terutama kalangan anak muda. Hal ini dapat dijadikan peluang untuk mengembangkan usaha. Namun, meskipun begitu, menjual suatu produk tidak bisa sembarangan, apalagi produk minuman. Selain harus terjaga kualitas dan manfaatnya, suatu produk makanan juga harus memiliki keunikan sendiri, sehingga bisa membuat masyarakat tertarik untuk mencobanya. Meninjau minat pasar akan makanan yang berlabel di supermarket serta luar negeri saat ini cukup tinggi. Kami mencoba merintis usaha minuman tradisional dengan ide usaha yang unik dan sedikit berbeda dari usaha minuman es doger kebanyakan.
Produk minuman es doger yang beredar di pasaran saat ini kebanyakan adalah minuman es doger yang mempunyai topping yang biasa saja. Karena minuman es doger seperti saat ini kebanyakan sudah cukup membosankan. Maka itu kami membuat sebuah inovasi baru yaitu es doger dengan topping tape singkong yang dipadukan dengan boba. Boba adalah topping yang sangat hangat dipopulerkan di kalangan remaja. Karena itu dengan menambahkan kondimen ke dalam minuman tradisional ini akan menarik perhatian masyarakat. Namun terlepas hal itu, kami tetap mendominasikan kondimen tape singkong yaitu dengan membuat perbandingan tape singkong di dalam 1 cup es dobrak lebih banyak daripada kondimen lainnya. Karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa agar program ini dapat membantu produsen tape singkong dalam pandemi COVID-19 dengan harga jual yang tepat, namun tidak mengurangi rasa dan nilai gizinya. Kami percaya bahwa usaha ini dapat mendapat peminat yang banyak serta mendapatkan keuntungan. Lokasi usaha produksi es dobrak ini akan dilakukan di dalam lingkungan sekitaran kampus Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti. Selain di dalam lingkungan kampus STP Trisakti, pemasaran juga akan dilakukan di sekitaran lingkungan Perumahan Royal Resident Cakung, Jakarta Timur. Objek yang dituju pada pemasaran produk ini adalah mahasiswa sekitaran kampus dan juga masyarakat sekitaran kampus dan Perumahan Royal Resident. Jenis produk yang kita tawarkan ada 3 macam, yaitu es dobrak original, es dobrak lelehan cheese cream, dan es dobrak lelehan brown sugar. Promosi yang kita lakukan yang pertama, word of mouth. Mempromosikan secara personal kepada kerabat terdekat dengan menunjukkan berbagai keunggulan produk seperti kualitas produk, kualitas pelayanan, harga yang murah. Menurut penelitian yang dilakukan on BM Marketing Research, 89% konsumen Indonesia lebih mempercayai rekomendasi dari teman dan keluarga pada saat memutuskan untuk membeli sebuah produk. Yang kedua ada strategi location. Penjualan produk es dobrak ini akan dilakukan mulai dari sekitaran terdekat seperti sekitar lingkungan kampus STP Trisakti dengan target pembelian adalah mahasiswa dan masyarakat di sekitarnya. Selain itu, penjualan juga dilakukan di sekitar lingkungan Perumahan Royal Resident. Metode pelaksanaan. Alat dan bahan untuk pembuatan produk yang pertama ada 1 liter santan, 150 gram gula pasir, 100 gram pacar Cina, setengah sendok teh garam, 2 sendok makan perisa es doger, 130 ml air, 80 gram gula merah, 200 gram tepung tapioka, tape singkong yang sudah dipotong-potong, 1 buah alpukat, 300 gram nangka, roti tawar secukupnya, palm sugar, cream cheese foam, brown sugar yang sudah dicairkan. Cara membuat produk, yang pertama campurkan santan, gula, dan garam ke dalam panci, dan masak dengan api sedang hingga mendidih. Pastikan masakan selalu diaduk agar santan tidak menggumpal atau pecah. Tuangkan perisa es doger ke dalam adonan secukupnya. Jika sudah matang, pindahkan ke wadah dan diamkan hingga dingin. Kemudian masukkan ke dalam freezer selama 2 jam. Pembuatan boba, yang pertama panaskan air pada panci, masukkan gula merah, tunggu hingga gulanya larut, matikan api dan masukkan tepung tapioka, aduk hingga tercampur rata. Pindahkan pada talenan,
dan uleni hingga lembut serta tercampur rata. Ambil sedikit adonan, bentuk memanjang, dan potong kecil-kecil. Bentuk adonan menjadi bulat, kemudian sisihkan ke tempat dan berikan sedikit tepung tapioka agar tidak lengket. Ayak boba untuk menghilangkan tepung, panaskan air yang cukup untuk merebus boba, lalu boba direbus hingga 10-15 menit. Setelah itu siapkan wadah minuman. Jika santan sudah keras sempurna, keluarkan dari freezer dan serut ke dalam wadah kosong. Tambahkan boba, tape singkong, potongan roti tawar, alpukat ke dalam wadah. Taruh lelehan brown sugar atau cream cheese foam yang di atas es doger. Tutup cup tersebut dan es doger siap untuk disajikan. Jadwal kerja. Bisa dilihat jadwal kerja tim kami. Kegiatan bulan pertama, kami mulai menyusun bisnis plan, dilanjut survei pasar dan pembuatan desain produk. Di bulan kedua, kita sudah memasuki penelusuran bahan baku dan penyelidikan tape singkong. Setelah kita menelusuri dan menyelidik, kita lanjut dengan pembelian bahan baku. Di akhir bulan kedua sampai dengan bulan ketiga, kami sudah memasuki uji coba produk, dilanjut dengan penyusunan standar operasional. Bulan terakhir sudah memasuki promosi dan pemasaran produk. Sekian presentasi dari hasil PKM saya.